korban oli palsu atau oli yang tidak cocok dengan sesuai dengan standarnya, maksudnya ya, SAE-nya masing-masing di iklim wilayah kita tentunya itu berbeda guys ya. Bukan masalah oli jelek atau gimana, oli semua bagus, yang penting jangan menggunakan oli palsu. Nah, ini guys cara cucinya guys ya. V0530 biasanya dari kompresor AC ya. Si timingnya itu terlalu maju dari sensor VVTi nya juga bisa jadi OCP ya. Well control valve kan ini dual VVTi 1 2 ya. Bisa jadi karena ada sumbatan mili per detik yang harus disemburkan, itu kan diatur secara elektrikal juga guys ya. Hati-hati guys, kerja yang benar ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat menjelang istirahat. Bagi yang beristirahat juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya masih di suasana Hari Idul Fitri ya. Kalau nggak salah ini yang kelima ya. Yang kelima, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita. Juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya buat diri kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita semuanya. Oke, kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial cara membersihkan mesin ya. Tentunya membersihkan mesin yang korban oli palsu atau oli yang tidak cocok dengan sesuai dengan standarnya, maksudnya ya, SAE-nya masing-masing di iklim wilayah kita tentunya itu berbeda guys ya. Bukan masalah oli jelek atau gimana, oli semua bagus, yang penting jangan menggunakan oli palsu. Nah, ini guys cara cucinya guys ya. Nah, kayak gini guys ya. Nah, ini belum seberapa, nanti kita bersihin semua dari mulai bagian luarnya, kemudian dalamnya juga seperti ini guys, disogrok-sogrok ya, disogrok-sogrok. Terus yang penting bagian dalamnya yang harus bersih ya, karena untuk korban oli palsu atau oli yang tidak cocok dengan SAE-nya itu menyebabkan terjadinya oli berlumpur, kemudian terjadinya pengerakan di bagian dalam engine ya. Itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena bisa menyumbat pada jaringan atau saluran sirkulasi oli tersebut, sehingga bisa mengganggu ke sistem VVTi, kemudian ke tensioner timing chain, sehingga bisa membuat atau menyebabkan si engine check itu bisa menyala guys. Jadi hati-hati menggunakan oli, harus rekomendasi juga ya. Sebenarnya kita bisa merekomendasikan, cuman kita nggak enak juga guys ya. Tapi kalau kita sih masih menggunakan oli Pertamina. Kadang ada yang komentar apa nggak terlalu kental. Enggak guys ya, justru oli yang encer itu bisa menyebabkan sirkulasi atau tekanan pressure oil itu gagal ya, gitu guys. Jadi kita tetap masih menggunakan oil Pertamina, mau di Kalya kek, mau di Sigra kek, mau di Avanza kek, kita masih menggunakan oil Pertamina karena aman guys ya. Tapi ya kalau misalkan kalian ingin menggunakan oli-oli yang lain, produk-produk yang lain, ya terserah, nggak apa-apa ya kan. Tapi kita masih merekomendasikan di oil Pertamina. Kenapa? Kita berpengalaman, kita ngurusin mobil Kalya udah 10 tahun kalau nggak salah, 10 tahun dari awal, semenjak lepas dari servis ya, lepas dari servis gratis, kita merekomendasikan oli tersebut. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mobilnya atau unitnya, engine-nya masih dalam keadaan baik-baik saja guys.
dan di dalaman engine-nya pun masih bersih, masih sehat gitu guys ya. Jadi jangan terlalu fanatik oli juga. Masalah oli kita jangan ketergantungan mendengar cerita orang lain, tapi kita percayakan ke mekanik-mekanik yang sudah kita percaya, yang sudah kalian percaya. Seperti mobil ini kan masih tergolong muda. Mobil ini juga kan masih tahun berapa ya, 2016. Seharusnya kan nggak kayak gini ya, belum semestinya kayak gini. Tuh dalaman-dalamannya juga pada ngerak ini guys. Nah ini kan udah sebagiannya udah dicuci, udah bersih. Nanti coba tolong dibalikan bentar. Nah nanti hasilnya kayak gini guys. Nah ini yang kuning-kuning gini guys, itu kerak ya, kerak. Ini harus kena semua, harus dapat semua. Apalagi di dalam sini, di dalam lubang oil jet ini kan, oil jet nih, oil jet ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah itu harus kita sogrok-sogrok pakai bambu, kita semprot pakai cleaner karbu supaya luntur. Terus kita semprot lagi berulang-ulang kali ya. Ini di lubang-lubang metal juga harus kita perhatikan juga guys ya. Terus kita perhatikan supaya hasilnya maksimal tuh guys. Ini bagian-bagian yang perlu ya, di bagian blok mesin. Karena apa? Untuk Sigra atau Calya di sininya nggak bisa dibuka kayak Suzuki Futura. Ini paten ya, paten. Jadi kita harus benar-benar teliti, sabar, pelan-pelan. Kita kalau ngerjain turun mesin itu paling cepat itu 1 minggu ya. Itu gimana situasi dan kondisi di lapangannya juga ya. Kadang-kadang sampai 10 hari, 15 hari. Kok lama amat om? Itu ya cara kita, kemudian urusan kita ya. Yang penting ketika mobil atau mesin sudah dirakit, kita install ke unit, dirayan hidup, jangan sampai ada trouble yang sama atau trouble yang terulang kembali guys ya. Guys, lagi disogrok-sogrok guys ya, supaya bersih. Jadi jarang sekali di bengkel Andika Motor itu ketika kita sudah melakukan overhaul atau turun mesin sampai terulang kembali atau balik lagi, itu nggak ada ceritanya ya. Alhamdulillah nggak ada ceritanya, karena kita selalu kerja mengutamakan kebersihan, mengutamakan analisa yang tepat, teliti. Nah, itu perlu kita upayakan ya, yang perlu kita upayakan, perlu kita lakukan ketika kita pemeriksaan atau analisa ya. Jadi jangan asal jebret-jebret buka baut, pretelin mesin, baut diacak-acak, kemudian baut nggak sesuai dipasang di tempatnya, itu nggak boleh. Kita tetap melakukan standarisasi dari mulai baut-baut, kemudian kekencangan bautnya pun kita atur menggunakan kunci momen atau kunci torsi ya. Nah nanti kita tunjukkan bagaimana si oli itu bisa ngerak ya. Nah ini harus bersih kayak gini guys ya, harus kinclong kayak gini guys. Nah ini nanti luarnya nanti belakangan ya. Kira-kira sudah beres, aman di bagian lubang-lubang sirkulasi olinya. Apapun yang bisa dibuka kita buka ya, terutama nanti di pompa oli. Dan itu rata-rata mekanik itu suka nyalahin pompa oli guys, itu nggak boleh ya. Contohnya di mobil ini katanya sudah diganti pompa oli, kemudian diganti ini juga ya, apa namanya, switch oli, tapi masih nyala engine check engine lampunya ya, lampu oil pressure-nya masih nyala juga. Kenapa? Karena banyak sumbatan. Kebetulan mobil ini juga kan hasil dari bongkaran orang lain juga. Udah diganti pompa oli, kemudian switch oli pressure,
masih tetap menyala di engine lamp lagi, di lampu cek oil pressure ya. Nah kayak gini guys, penampakannya kayak gini guys. Nah ini hasil atau karya oli yang tidak sesuai dengan spesifikasi ya, ini harus diperhatikan. Kemudian ini kan ada HLA ya, HLA itu hydraulic lace adjuster. Nah ini untuk setelan klep otomatis, ini macet semua guys, macet semua, nggak bisa bergerak. Nanti kita bersihin, kita bongkar semua, terus si kerak-keraknya pun kita lunturin, kita rontokin semua guys, jangan sampai ada yang tersisa, kita gubris semua guys ya. Itu guys, jadi cara kerja guys ya. Oke, nanti mungkin lanjut ke perakitan ya untuk engine 3NR nya di engine-nya Sigra ini. Kita lanjut di episode berikutnya ya, episode berikutnya dari mulai perakitan sampai hidup guys ya. Oke, hati-hati dengan oli palsu guys, hati-hati ya, jangan sampai melakukan kesalahan karena mendengar kata orang lain ya. Silakan yang ingin tanya-tanya seputar oli apa yang harus digunakan, silakan di kolom komentar, silakan ditanya di kolom komentar guys. Nah, ini proses bersih-bersih di Andika Motor ya, ini bukan main-main guys, bukan main-main. Meskipun kita hidup di kampung, mekanik deso, tapi kita selalu mengedepankan, mengutamakan kerja sesuai dengan SOP atau prosedural kerja. Itu lebih penting dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja kita sendiri dengan cara kita sendiri, sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah ini guys ya, untuk catokannya ini kan lobang, ini kan lobang untuk sistem VVT-i ya, karena mobil ini kan dual VVT-i Sigra ya. Nah ini nggak boleh ada sumbatan, nanti kita bersihin, kita ganti semua di bagian o-ring-o-ringnya, karena kalau misalkan terganggu atau ada kebocoran di bagian sirkulasi oil untuk sistem VVT-i, itu bisa menyebabkan cek engine nyala juga. Nah, untuk noken asnya sampai ngerak kayak gini guys, sampai ngerak kayak gini. Nah ini kalau misalkan kita menemukan engine yang sudah kayak gini guys ya, itu nggak boleh kita beli ya. Kalau misalkan kita ingin beli mobil second, nah itu dihindari, lebih baik kita batalkan atau kita parkir ya. Ya kalau misalkan siap untuk merenovasi atau memperbaikinya ya nggak apa-apa, is oke guys ya. Cuman kan kalau sudah kayak gini kan ya minimal anggaran di 9 juta atau 10 juta itu pasti lepas ya, pasti lepas. Oke, jadi hanya itu yang bisa Andika Motor sampaikan. Hati-hati kita menggunakan oli, tetap waspada, jangan sampai kita melakukan kesalahan karena kita mendengar kata orang lain ya. Tetap kita patuh ke rekan atau mekanik-mekanik yang sudah kalian percaya untuk menggunakan oli yang baik, kemudian servis berkala secara teratur. Nah itu penting juga guys ya, penting juga. Nanti kita lanjut videonya, insya Allah kalau ada waktu kita bikin konten ketika merakit sampai hidup guys ya. Nah ini untuk kali ini kita hanya mereview atau memberitahu sekedar info. Hati-hati menggunakan oli, hati-hati menggunakan oli, harus sesuai dengan spesifikasinya dan hindari oli palsu, karena oli palsu sekarang banyak sekali beredar di pasaran guys. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor mundur diri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Masih tetap dipancar luaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.